dunia dan akhirat. Allahumma Amin. Tapi sayang yang kedengaran baru di luar. Yang di dalam bapak-bapak ini nampaknya ngantuk atau serius tidak nakal. Saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim. Quran surah Al-Hasyr. Yang kami hormati Ketua Panitia Isra Mi'raj beserta jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu yang luar biasa yang sudah meluangkan waktu. Barangkali tadi masaknya subuh. Ya, punya masak subuh tadi ya, masakan suaminya ya, atau belum masak? Sudah, alhamdulillah. Jangan sampai lalu pengajian suaminya balik makan. Ya, itu adalah masalah. Yang saya hormati para kiai, para ulama yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat kepada Allah SWT. Allahumma rahmat kepada Allah SWT. Karena mendatangi majelis yang membicarakan kebesaran Allah, saya akan diberi oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir sini tidak hanya sekedar untuk memperingati Isra Mi'raj yang bertema dengan semangat dan cinta Nabi Muhammad SAW, kita katakan ukhuwah Islamiyah. Bukan hanya itu saja. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Dimudahkan oleh Allah SWT berkekuatan lahir dan batin. Amin. Sehingga tidak hanya sekedar Isra Mi'raj datang, tapi ketika nantinya ini merupakan sebuah awal. Ini biasanya ya kalau di tempat kami atau tempat lain-lain ini memakmurkan masjid ketika hanya peringatan saja. Sehabis peringatan saja model macam antangi 12 anginnya masjid baru lalu hilang cerita. Ada suatu masjid hanya ada 3 jemaahnya, satu azan, satunya jamaah, yang satu tukang komat, yang satunya jamaahnya hanya 3 saja. Ini kan sangat-sangat prihatin. Rumah Allah yang kita bangun dengan upaya dan waktu, tenaga, pengorbanan yang luar biasa, sangat disayangkan ketika dibiarkan berlalu saja. Jamaah hadirin tamu undangan yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Saya hadir di sini bukan menggurui, bukan kayak kita itu banyak apa, bukan, hanya sekedar yang sharing, menyampaikan apa yang menjadi makna daripada Isra Mi'raj. Barangkali tadi malam juga ada peringatan Isra Mi'raj yang diadakan di Masjid Al-Ikhwan. Saya tidak akan kesulitan membedah daripada bagaimana peristiwa Isra dan Mi'rajnya, tapi biasanya
yang berpergian jauh itu yang ditunggu apa ya Pak? Orang yang berpergi jauh, sana kemari dan sebagainya. Panitia apa namanya dapat sama dari namanya. Ya, kalau pergi ke Ketapang yang ditunggu apa ya Pak? Oleh ya. Jadi Isra Mi'raj sini saya akan bedah adalah bagaimana oleh-oleh daripada Isra Mi'raj, yaitu tentang sholat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tamu-tamu yang luar biasa. Waktu berjalan terus bergulir. Siapapun, apapun kedudukannya tidak akan bisa menghentikan waktu itu. Kira-kira sehebat apapun seorang tidak akan bisa menghentikan itu. Waktu kita berjalan akan semakin mendekati kepada sebuah kematian. Yang paling dekat dengan kita adalah sebuah kematian. Siapa yang bisa jamin 1 jam ke depan, 5 menit ke depan, besok dan juga yang bisa hidup? Siapa yang bisa jamin? Ada. Tidak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut sangat dekat dengan kita, dan kematian tidak ada hubungan dengan kedudukan. Kematian tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Kematian tidak ada hubungan dengan tua. Kematian tidak ada hubungan dengan muda. Kematian tidak ada hubungannya dengan orang yang gemuk, kurus dan sebagainya, tidak ada. Yang ada ketika takdir Allah sudah menentukan kullu nafsin dha'iqatul maut, siapapun dengan apapun dia akan tiba, dan malaikat tidak akan lalai untuk melaksanakan tugasnya. Pertanyaan saya adalah, sejauh mana kita mempersiapkan kematian? Tadi saya sampaikan bahwa ucapan salam ada mengandung 3 makna. Yang pertama adalah assalamualaikum, adalah mudah-mudahan kita selamat. Saya sampaikan kalau jawabannya saya tadi kurang cepat. Kita harus didoakan selamat. Bukan hanya selamat di dunia saja, keselamatan di akhirat, keselamatan kita di dalam Islam melangkahkan untuk mengisi sendi-sendi hidup selamat. Itu doa harapan yang dituturkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Warahmatullah, mudah-mudahan kita semua dapat rahmat Allah. Bukan hanya sekedar selamat, tapi makna yang diucapkan. Kenapa di situ? Kenapa diulang-ulang kepada seorang pendakwah? Karena makna di situ mengandung makna yang luar biasa. Kalau hanya sekedar ucapan selamat saja, ya barangkali tidak menghayati, tidak memahami, tidak merasakan apa yang terkandung di dalam makna itu. Kita semuanya adalah rahmat Allah, bisa dalam melaksanakan segala sesuatu kehidupan dengan mudah, bisa melaksanakan sesuatu apa yang kita lakukan dengan mudah karena mendapat rahmat Allah. Yang ketiga adalah warahmatullahi wabarakatuh, berkah Allah. Jadi tidak saja semata-mata makanya kita dimudayakan ketika ketemu kawan kita, ketemu dalam pertemuan, di dalam apapun kita ucapkan selamat, doa untuk mendoakan kita, ini yang perlu kita maknai. Berkah itu maknanya luar biasa. Orang yang kekayaannya luar biasa tapi dia tidak bisa mengemas dengan kekayaan akan dibelenggu oleh kekayaan yang ada. Sisi lain, orang yang tidak punya secara materi tapi dia syukur kepada Allah SWT karena apa yang ditentukan oleh Allah, justru barangkali dia yang berbahagia. Ada firman Allah di sana disinggung, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabil syadid. Barang siapa bersyukur atas nikmat Allah, niscaya Allah akan limpahkan rahmat-Nya. Tapi sebaliknya barang siapa kufur, tidak syukur atas nikmat Allah, niscaya azab Allah amat pedih. Kita terkadang tanpa kita sadari, Pak Nan atau Pak Sabaya yang punya kolam ya, yang punya kolam Pak
Kak Nana. Jadi ketika orang mencari kesenangan, mencari kebahagiaan, mencari ketentraman, kadang berangkat ke kolam, sekedar ikan dia senang, melihat dia senang dan sebagainya. Begitulah mahalnya seorang itu untuk kalau bahasa kita memburu sebuah kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Kebahagiaan tidak ditentukan dengan sebuah euforia, tapi kebahagiaan terletak pada rasa syukur kita terhadap Allah SWT. Karena apa yang diberikan oleh Allah SWT. Karena kaya, miskin, punya jabatan, tidak jabatan, itulah merupakan sebuah takdir Allah yang tidak bisa diapakan. Dengan berwarnanya itu, di antara kalian adalah orang yang bersyukur atas nikmat Allah, atau yang lebih diapakan oleh Allah di sini inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kembali saya tidak akan memaparkan oleh-olehnya saja ya Pak ya. Oleh-olehnya daripada Rasulullah, daripada Isyarat. Jadi oleh-olehnya adalah sholat. Sholat ini terkadang ada yang sebatas sholat-sholatan, ada yang sholat sebatas gugurkan wajiban, ada sholat hanya sekedar ikut-ikutan, ada yang sholat sekedar banyak hal sholat yang bermakna atau bisa sekadar diterima oleh Allah SWT adalah sholat yang senantiasa ada komunikatif kita kepada Allah SWT, sehingga di dalam sholat itu akan memunculkan atau tidak makna yang sesungguhnya. Kenapa kadang orang sholat masih berbuat yang tidak benar? Ada sebagian orang yang sholat tiap hari dijaga, tapi perbuatannya padahal Allah SWT berfirman, "Sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan daripada keji dan munkar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sholat yang benar adalah sholat yang bisa betul-betul kita bisa komunikasi sama Allah. Tatkala kita mengucapkan takbir, bahwa kita betul-betul kita ini memang kecil di hadapan Allah. Segala urusan-urusan yang lain kita fokus khusus kepada Allah, sehingga kita mengharapkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita komunikasikan sama Allah betul-betul komunikasi, sehingga sholat bisa menumbuhkan sebuah sikap dan perilaku yang disiplin. Makanya di situ ada jadwal sholat biasa ditulis inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah merupakan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan yang telah ditentukan pada waktunya. Pertanyaan kita, sudahkah dari mulai subuh pada kamu? Sudahkah subuh tadi kita sholat tepat pada waktunya? Sudahkah sholat tadi bisa menenteramkan hati kita? Sudahkah sholat tadi memberikan kita kelegaan di dalam sebuah, anggapkah kita itu berdoa kepada Allah yang selama ini mungkin sudah diberikan rahmat Allah, diberi kesehatan, diberi kekayaan, diberi dan sebagainya, diberi jabatan, bukan karena upaya kita, karena adanya rahmat Allah. Rasa syukur inilah merupakan sebuah bukti kita, sehingga tatkala kita sudah melaksanakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, setelah kita dilaksanakan, kita merasa tenang, lega, sudah terbayar apa yang menjadi sebuah kewajiban kita. Jadi sholat yang pertama maknanya sesungguhnya adalah yang bisa mendisiplinkan waktu pada kita. Makanya di atas tadi saya singgung di dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita kupas demi waktu, mari kita bertanyakan kepada diri kita tadi. Subuh tadi
sebelum subuh atau sesudah subuh ataupun sudah jam berapa kita melaksanakan sholat. Padahal di sana Allah sudah memberikan sebuah pengumuman atau sebuah istilah itu, kalau bahasa kita ini kan promo. Sholat 2 kali yang disampaikan oleh Rasulullah. Sholat 2 rakaat, sholat fajar itu lebih baik daripada selisihnya. Tapi kita diberi harapan oleh Allah lewat Rasulullah sabdanya, tapi kadang kita tidak selalu bersemangat. Berarti kadang kita tidak bisa menghadirkan ataupun belum bisa menghadirkan atau belum merealkan bahwa Allah itu janjinya tidak ada yang dikasih sama sekali. Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhallazina amanu aku bil mukmin beriman, tepatilah janjimu. Allah memerintahkan janji tersebut yang beriman itu janji yang tepat. Allah sendiri adalah yang menepati, yang maha menepati janji. Allah sekali-kali tidak akan mengingkari janjinya. Jadi mari kita tanyakan sehingga tatkala nanti sudah melakukan pengajian, memperingati, jangan sampai terkesan bahwa ini duduk kita bersama-sama tidak ada sebuah perubahan. Innallaha la yughayyiru bi qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum sendiri. Artinya kita mulai besok kapan dan sebagainya. Memang untuk istilah itu beristiqomah melaksanakan sholat dari mulai subuh, kita nanti bahas subuh dan sebagainya, supaya kita nanti makna yang terkandung di dalam sholat itu betul-betul menenteramkan hati kita, membuat kita betul-betul orang yang betul-betul la haula wala quwwata orang yang beriman tidak ada kegalauan, orang yang beriman tidak ada kerisauan, orang yang beriman tidak ada kegundahan, yang ada totalitas berserah kepada Allah. Diciptakan selalu diamanai oleh Allah SWT materi, kita tetap bersyukur, tidak selalu angkuh, tidak sombong. Tatkala tidak diberikan secara materi, tapi diberikan kesehatan, tapi tidak kita mengeluh dengan sabar dan sebagainya. Jadi mari kita selalu berorientasi ke sana supaya betul-betul bahwa kita itu melaksanakan perintah Allah. Di antaranya oleh dari kepada Isra Mi'raj tadi, sholat itu betul-betul kita jiwai sehingga membawa sebuah ketentraman. Kenapa sholat belum tentram? Berarti hanya sebatas sholat-sholatan. Kenapa sholat kita sudah melaksanakan tapi masih gundah-gundah dan sebagainya? Permasalahan di dunia memang tidak pernah khusus. Ada dan ada. Sebelum kita itu kawin, mau kawin, setelah kawin punya anak, punya masalah lagi. Kalau punya anak nanti masalah lagi. Belum ini kawin lagi, punya masalah terus. Permasalahan bagaimana setelah itu Islam memberikan sebuah solusi. Surat Al-Baqarah di sana Allah menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu kul bismi kafah wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang beriman, masuklah kamu ke Islam secara keseluruhan, boleh tetapi kau berbiasa keluar dari setan, jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Itu adalah musuhmu yang teramat mungkin nyata. Jemaah yang dimiliki oleh Allah SWT, bahwa Islam itu bisa kuat karena rukunnya dilaksanakan dengan sebelumnya. Sesudah pembahasan ini, Islam yang pertama adalah rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Kalau tangan kita syahadat, kalau pegang barang itu kalau hanya satu, dia tidak akan kuat. Yang kedua adalah sholat. Sudah dua, ya. Sudah makin kuat. Ke depan sebentar lagi kita puasa, kita laksanakan puasa. Gambarannya begitu. Kalau sudah 3 dah kuat, selanjutnya ya makin kuat lagi. Terakhir adalah rukun Islam. Kalau kita laksanakan, contohnya mendengar. Pertanyaan saya adalah,
kita sudah sampai di mana? Kita pelaksanaan ketika nanti sudah bulan puasa, terkadang puasa kita melaksanakan tadarus. Ini kalau melaksanakan tadarus tiap apa, Pak? Ramadan aja. Pertanyaan saya adalah, wahyu Allah itu bukan hanya di dalam puasa saja untuk tadarus. Kita harus punya target. Kita harus punya pembuktian bahwa rasa syukur kepada Allah SWT itu harus diadakan pembuktian. Pagi tadi kita sudah ngaji dulu. Yang bisa menjawab adalah kita semuanya. Dalam satu hari kita sudah berapa ayat yang kita baca? Setiap bulan sudah berapa juz dan sebagainya. Jangan sampai terkesan bahwa kita ngaji ketika ngaji tadarus, ketika ada tadarus, itu pun kalau ada tambul, tidak ada tambul, tidak ngaji, habis tambul, balik kanan dan sebagainya. Jadi ini perlu istilah itu pemahaman lagi, perlu evaluasi lagi. Sekali lagi bahwa pemahaman Islam, makanya Islam itu terkadang orang itu kadang mengkajinya atau ayat-ayat yang dipakai hanya kadanglah ikrah bidin. Di dalam agama tidak ada. Saya pernah mengkaji sama Profesor Dr. Syairul Alim bahwa la tahfidin itu adalah tidak ada dogma di dalam agama Islam. Jadi artinya yang dikaji selanjutnya ayat yang di atas tadi yang saya sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu halu bismi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Orang yang beriman, kamu selalu mengimani Islam sebagai agamamu, Islam sebagai agama yang hak. Inna inda Islam wa may yabtaghi wala Islam adina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Harus ada sebuah pembuktian, tidak ada sebatas Islam itu ataupun Islam yang penting Islam, tapi kalau Islam itu penting, maknanya sangat jauh. Makanya ketika dari apapun, misalkan petani sawit, yang penting dari petani sawit saja, ya tidak ada mengelola dengan baik. Kalau petani sawit itu penting, dia akan mengelola sawit karena hasilnya akan maksimal. Sama juga kita balikkan kepada sekalian, bahwa Islam itu penting, bukan yang penting Islam. Jamaah itu penting, yang hanya dibalik salah tidak, yang penting jamaah. Puasa itu penting dan lain sebagainya. Sehingga maknanya akan terurai dengan baik, maknanya akan terurai dengan bahwa dengan memaknai sebuah kata-kata itu, sehingga apa yang kita ucapkan itu tergantung daripada bagaimana mengucapkan bahasa itu. Pengajian itu penting, dia akan mendengarkan sesuatu apa yang menjadi makna daripada apa yang disampaikan oleh seorang kiai, disampaikan seorang penceramah, disampaikan seorang yang menyampaikan sesuatu itu. Tapi ketika itu kita datang, yang penting datang saja, ya beda. Akan beda. Hanya sebuah seremonial saja. Sehingga tidak akan mengubah perilaku, tidak akan mengubah perbuatan kita, tidak akan mengubah tatanan di dalam istilah kita sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, sabda innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah di atas dunia tidak lain dan tidak bukan adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Pertanyaannya adalah, bagaimana akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia adalah dipandu oleh Al-Quran, langsung dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari setiap sabda-sabdanya, sehingga akan merubah. Terus selanjutnya adalah sholat yang sesungguhnya adalah bermakna sholat bisa membawa sebuah kebersamaan. Kita bisa lihat di dalam sholat, seorang imam setelah membaca Fatihah, ketika terakhir membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang lain serempak tak kira-kira doa membuktikan sebuah kebersamaan.
Kalau misalkan enggak, ya enggak sah. Ini yang tergantung maknanya di dalam itu. Kebersamaan kalau diapakan di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya menjadi kebersamaan untuk membentuk sebuah panitia, untuk mengadakan sebuah item namanya pernyataan semak merah. Kalaupun tidak ada kerjasamanya, tidak ada kebersamaannya, ya tidak akan terjadi. Seorang ketua jalan sendiri, tidak semeriah ini. Tapi bukan hanya selain menginginkan soal semak merah, bukan meriahnya, tapi bagaimana untuk mengubah perilaku daripada oleh dari Rasulullah SAW ketika semak kebersamaan. Apapun kebersamaan kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari luar biasa indahnya. Dalam rumah tangga kebersamaan, yang salah satu seorang suami, dia selalu tupoksinya, tugasnya melindungi, mengayomi, membimbing di dalam keluarganya. Anaknya salah peringatan, anaknya kurang mengerti dan sebagainya. Sebuah kebersamaan. Ibunya bertugas selalu membimbing ketika menjaga ketika suaminya bekerja. Ini namanya sebuah kebersamaan. Akan hidup luar biasa indahnya. Tapi ketika kebersamaan tidak ada, ya nanti seorang suami pergi, istrinya juga merasa belum pergi juga. Suami tidak selalu ketika selalu keluar rumah, tidak selalu izin sama selalu istrinya. Istrinya pun juga selalu pergi, tidak ada kebersamaan. Ini maknanya sebetulnya memberikan kesan moral. Begitu tidak hanya sekedar wailul maghdubi alaihim waladdallin, kebersamaannya ini maknanya yang harus diterapkan di dalam. Pertanyaan lagi adalah sudahkah kita sama istri kita, sama anak kita membangun sebuah kebersamaan? Kalau belum hari ini, besok dan seterusnya mesti istiqomah. Tidak hanya satu dalam satu duduk sini ambil duduk ini, dengarkan balik dan sebagainya, tidak ada sesuatu perubahan. Yang selanjutnya adalah maknanya adalah di dalam sholat itu adalah membangkitkan, menumbuhkan ataupun membuat orang itu bersikap jujur. Jadi ketika sholat itu yang muncul adalah sebuah kejujuran. Kejujuran itu kalau kita terapkan dalam sebuah kehidupan luar biasa, karena jujur itu modal paling utama. Saya contohkan di dalam rumah tangga. Suami mau bekerja, habis bekerja balik. Biasa balik jam berapa? Misalkan berangkat pagi biasa kerja sampai jam berapa? Kan sawit aja. Kan kanan kiri sawit aja. Jam 6 balik jam ada yang 4, ada yang apa yang mana aja benar? Dengar Bu ya, didengar Bu ya. Jadi kalau lewat jam 4 berarti enggak kerja, mungkin kerja lain. Ya. Kejujuran perlu diterapkan di dalam kehidupan kita sendiri. Katanya suami mau pergi ke Sungai Awan, tahu-tahu ke Sungai. Katanya mau ke Sungai Awan, lalu ke Sungai. Ini Bu. Katanya mau jualan lalu sebagainya. Makanya di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jujur. Salat pun juga begitu. Ada orang tetap sesuai dengan bilangan dan rakaatnya. Mentang-mentang tidak ada orang, salat 2 rakaat bisa tak kira-kira? Maksudnya kalau kehidupan itu di dalam rumah tangga juga begitu, di dalam masyarakat juga begitu, di dalam masyarakat juga begitu, di dalam bekerja juga begitu. Tidak ada asal-asalan, tidak diambil maknanya. Kenapa? Karena itu tadi hanya segera sholat-sholatan, segera ikut taksi asib sholat. Itu pun masih, karena kalau sholat hanya dua item, Idul Adha sama Idul Bagian sudah doa paling kena sendiri. Satu habis Idul Adha dulu 12 tahunnya. Jadi ini tadi sholat bisa yang maknanya mesti harus kita pahami adalah mendapatkan sebuah kejujuran. Ketika
sudah bulanan terima gaji. Gajinya berapa? 60. 2 juta lebih, bilangkan 2 juta. Dan sekian ini kemana? Artinya itu. Jadi meminta di dalam rumah tangga, makanya Islam itu kalau betul-betul dilaksanakan dengan baik, dengan sempurna itu tadi Pak ya, saya contohkan model macam kita pegang itu Pak ya. Jadi kalau rukun Islam itu 5, pegangan kita kokoh, kehidupan kita akan sempurna, kehidupan kita makin baik, makin apa? Dulu nanti saya kata Pak apa nih? Bukan hanya sekedar ya. Jadi menimbulkan sebuah kejujuran. Maknanya lagi yang selanjutnya adalah sholat itu bisa menimbulkan sebuah persaudaraan. Saudara kita ini beda suku, beda ras, beda apa agama ini dan sebagainya. Yang di pojok itu mantan kades, alhamdulillah luar biasa. Ya Pak ya, alhamdulillah. Ya. Ke jalan yang dulu, makanya intinya Siratul Mustaqim dalam Fatihah itu dijelaskan harus kalau bisa dipahami artinya. Intinya Siratul Mustaqim tunjukkanlah kami yang lurus. Artinya yang lurus yang sesuai dengan perintah Allah. Makanya di dalam surat Al-Fatihah itu kan mengingatkan kita supaya ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin, orang yang beriman bertakwa kepada Allah, takwa yang sesungguhnya. Takwa yang sesungguhnya adalah melaksanakan perintah Allah, menghindari itu evaluasi ketika mingguan. Kalau harian ini lagi Pak, sholat 5 waktu. Kenapa 5 waktu sholat itu yang diinginkan oleh Rasulullah? Betul-betul ya Pak. Sholatnya bagus, semuanya bisa menjadi bagus. Sholatnya tidak bagus, artinya sholatnya bagus bukan artinya rukun sujudnya ini tidak bagus, bukan. Artinya di samping sholatnya itu adalah memenuhi rukun sholat. Apa yang diharapkan di dalam doa-doa rentetan serangkaian mata rantai doa itu juga harus secara disesuaikan. Intinya Siratul Mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami minta saya untuk menyembah dan saya minta pertolongan kepadamu. Tapi kita itu mudah meminta sama Allah. Tapi ke lain-lain ketika setelah itu apa? Terkadang potong kompas. Mau pengen kaya cari bersuk. Ya. Besukian cari tuyul kali ini gondoruo dan sebagainya. Ini tidak benar. Padahal di situ kan namanya gondoruo maksudnya. Nah ini gondoruo dan sebagainya. Cari tuyul, cari ini pakai tumba dan ini sebagainya. Kalau ini di kampung sana, kalau di sini ada tuyul lah sebenarnya. Ada tuyul, ada pak pasar, ada tuyul. Enggak ada ya. Mudah-mudahan ada gitu aja. Kalau di Jawa itu kan jualan tuyul ada itu. Jualan tuyul ya apakah ada sudah itu ya. Kalau bahasanya itu bahasa ini ya kontak bayar-bayar. Kalau yang saya apa dengar itu entah benar atau enggak, tapi fakta di lapangan terkadang ada yang istilah itu mengabdi pada itu, pada iya karena butuh, ya karena kekayaan bukan menjadikan sebuah orang itu bisa tenang. Kekayaan justru kalau melanggar sebuah aturan, baik aturan agama atau hukum yang lain, akan istilah itu menggilas dia sendiri, akan membawa dia celaka dia sendiri. Itu tadi makanya yang paling tidak Al-Fatihah itu dihafalkan lah, supaya kita itu betul-betul saya itu menghadap Allah. Ada di dalam surat Al-Imran itu ayat 133 bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu minta ampunan dengan Tuhanmu. Kita meminta kepada Tuhan menyadari segera itu berarti kita itu untuk segera cepat-cepat kamu tidak ada jaminan hari ini berbuat baik, misalnya nanti akan ketemu baik. Kalau hari ini berbuat jahat, kamu nanti akan ketemu jahat. Resikonya adalah kamu sendiri. Wasyari'ul maghfiratin min rabbik, minta ampunan kepada Tuhanmu. Karena kita sadar mengaku salah. Kita keluar rumah itu dari pun sekitar kurang lebih dalam sebuah hadis itu 600 nunggu.
godaan sana telinga sama kena cacar, segala pembuluh darah ini itu untuk digoda manusia. Jangankan untuk mau kemana aja digoda oleh setan. Dan setan itu kita harus punya memahami sikap setan itu ngoda kita itu istiqomah, tidak pernah berhenti. Kalau kita ngaji hanya ketika nanti bulan Ramadan, ketika kita ngaji ketika ada hanya peringatan saja. Kalau kita saja itu bersedekah, kalau kita punya akan kalah dengan orientasi setan. Setan itu istiqomah tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal situasi apapun, dia akan menggoda kita karena janji beliau, janji setan-setan itu kan oleh Allah itu sudah ada kesepakatan. Saya akan menggoda semua manusia supaya tidak akan taat kepada Allah. Setan minta kepada Allah kabulkan dengan catatan. Kalau yang beriman jangan, kalau kita beriman hanya yakin seyakin-yakinnya bahwa segala perintahnya tetap pasti akan diberikan karena ada petunjuk asal di pelaku. Berdoa kamu minta kepada Allah tidak akan bosan untuk memberi kita, tapi kadang kita ini muncul keangkuhannya, muncul kesombongannya, malas berdoa. Malah yang berdoa karena kita kadang kita sembahyang itu karena kalau ingat sembahyang, kalau ada seperti itu. Ini yang perlu kita evaluasi sehingga sholat itu membawa perubahan yang besar, bukan hanya kecil. Sholat itu kalau kita betul-betul kita pahami maknanya akan membawa sebuah perubahan yang sangat besar. Yang satu tadi akan menimbulkan kedisiplinan. Orang yang disiplin itu akan mengalami sebuah kesuksesan. Cepat dan juga sadar. Pada orang yang istilah itu orang punya harga, tapi punya harga istilah itu memelihara sebuah kedisiplinan. Yang kedua tadi kebersamaan, yang ketiga tadi adalah istilah itu memberikan sebuah persamaan berharga. Derajat kita sama juga istilah itu dalam kehidupan kita hari-hari. Bagaimana untuk menerapkan makna itu? Sekarang sholat sekular dan sekular ada. Sekali udah ada yang datang bukan pejabat, ada yang selesai ini berjalan. Bolehkah kita istilah kemana? Kamu tak pejabat, mikir saya minta. Inilah istilah itu makna sholat membawa sebuah kebersamaan. Yang selanjutnya adalah nasi lama ya. Sudah sejam ya. Baru setengah jam. Baru setengah. Tenang ya Pak, nanti kan kita bahas betul-betul sholat itu ya. Ada perintahnya itu mata rantainya itu akan panjang. Dia akan ngejar itu betul-betul fresh totalitas. Makanya dalam hidup itu saya punya konsep itu mesti harus ada apa ya? Kalau saya maknanya ini harus ada duit, bukan duit beneran tapi doa, usaha, ikhtiar, terakhir tawakal. Duit itu disingkat dari doa, usaha, ikhtiar atau tawakal. Ini yang perlu kita istilah itu betul-betul sehingga kita ini ya hidup ini mudah, sangat super mudah dan sebagainya. Orang buta bisa hidup berapa? Kita punya panca indera lengkap, masa kalah dengan orang buta? Justru terkadang karena keseriusan kita, kedisiplinan kita, justru terkadang orang yang sudah itu tak buta pun kalah dengan orang buta. Orang buta terkadang bisa menghafal Al-Quran. Ada kawan saya di Kendawangan itu Pak, kakinya cacat, semuanya cacat. Kehidupannya karena disiplin tadi Pak. Dia bangun sebelum subuh, dia sholat kapannya. Itu tadi saya sampaikan. Allah sudah memberikan sebuah yaitu undangan atau promo ataupun janji. Kita kadang diberi janji Allah, kita istilahnya merespon. Kita hanya sebatas kita kalah dengan adanya ngantuk. Di situ makanya di antara sholat 5 waktu itu kan yang beda itu kan sholat subuh bunyi azannya. As-salatu khairun minan naum. Mentang-mentang sebelah ada majadahnya itu lalu as-salatu khairun minan naum.
Umi, rumahnya ada janda Umi. Mainnya beda. Ini membangunkan di bayar. As-salatu kan modelnya macam benar-benar as-salatu khairun minan naum. Yang diajarin yang namanya itu guru kan begitu ini kan sudah ini semua ada yang muda ya Pak? Ada yang durian nggak Pak? Dancer. Durian itu sudah keren ya, durian sudah keren. Segera kawin aja nggak ini tunggu udah memenuhi syarat dan sebagainya. Untuk ekonomi apa segala macam mudah. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban mudah aja. Nanti akan menimbulkan fitnah dan sebagainya. Sama juga madana. Kalau misalkan belum apa kan segera kawin sama-sama. Cocok sesuai dengan kriteria katakan ada kawin. Mudah menurun dan sebagainya. Bayar. Jadi supaya tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya. Ya kita sudah tuh perkenalan lagi gitu mana sama. Jadi ada beberapa yang kita sampaikan itu di antara tadi apa sholat bisa membangun sebuah kehidupan disiplin, membangun sebuah kejujuran. Sholat bisa menumbuhkan persatuan dan kesatuan kita. Nah ini yang perlu kita harapkan. Di sini kan ada beberapa macam kayak suku dan sebagainya. Nah ini yang kita bangun dalam sholat itu. Nah ada di dalam sholat itu sudah itu kamu kendaya kamu Jawa Sunda dan Sunda ada mengajari kita untuk sudah itu saling sudah itu menghormati antara semuanya dari inna akramakum indallahi atqakum di antara kamu sekalian kata Allah hanya orang yang takwa saja yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Sehingga sholat, ayo suku apapun jabatannya, apapun jabatannya, mau sudah tidak ada jabatan, orang miskin, orang kaya, orang apa dan sebagainya, punya sawit, tak punya sawit, saya tidak punya sawit kak, saya tidak punya sawit, makan jauh ini yang kelompok yang punya sawit kan tidak mungkin ya pak ya, kamu yang punya istilah itu kolam, tidak punya kolam, sana punya kolam semua, kelompok tidak ada. Yang ada adalah bagaimana mempersatukan kita sesuai dengan makna yang Bhinneka Tunggal Ika yang dicantumkan di dalam suatu falsafah di Indonesia itu. Makanya di Indonesia ada 4 macam kriteria yang perlu kita apakan. Di antara harus kita istilah Pancasila, undang-undang, apa itu, apalagi maksudnya ada 4 Bhinneka Tunggal Ika terakhir NKRI harga mati. Di sini tidak ada istilah itu. Ini suku apa, ini apa dan sebagainya. Apa yang pakai kerudung, yang pada kerudung, yang pakai kerudungnya alhamdulillah belum kita ajak supaya pakai kerudung. Nah ini merupakan sebuah kewajiban. Jangan sampai terkesan bahwa pakai kerudung ada pengajian selama tinggal. Keluar rumah wajib pakai kerudung supaya apa memberikan sebuah batasan supaya nanti terkesan apa yang saya sampaikan para mubalik, para ulama sering disampaikan pada dasar dan saya latih ini barang bagus dan dilihat rugi dilihat ngacau dan sebagainya. Kita mau tutup mata nanti malah kan ketabrak dia dan mata ini tentang ini yang perlu kita sampaikan supaya yang perempuan silakan pakai sesuai dengan syari yang ada, yang laki-laki pun jangan silakan mengumbar mata ini salah satu hal yang menjadikan permasalahan sangat besar. Orang memperkosa para pidana lainnya itu karena matanya terlalu liar, Pak. Coba kita bandingkan dengan seorang buta. Orang buta tidak pernah sudah memperkosa orang karena tidak tahu. Ya, kenapa? Masa orang buta itu membuktikan bahwa sumber dari sudah melapak malapetaka itu awalnya berawal dari mata. Mata itu kalau saya itu dipakai topeng lah kalau model macam di Jawa itu modelnya macam apa? Lupa. Kacamata ajam atau kacamata kuda? Kacamata kuda aja lah. Saya itu lurus ke depan. Kaki sana kalau situ nanti lihat itu nanti. Makanya ada selatan anak susu kuda. Iya. Kalau bapak-bapak kuat jawabnya. Kalau ibu-ibu tinggal menerima aja lah, nggak masalah. Yang penting aman.
Jadi Bapak Ibu dan sekalian saya hormati. Jadi yuk kita selalu segala sesuatu yang indera kita di hadapan Allah. Semua ada meminta tanggung jawab. Mata kita untuk apa? Kaki kita untuk apa? Ini langkahkan kemana? Yang tadi saya baca tadi di dalam surah Al-Baqarah 250 aman. Beliau berkata, jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang teramat nyata, teramat jelas. Kalau ke kanan, kiri, kanan, ini bagus, kiri tak bagus. Kalau sengawan bagus, sengai kurang tak bagus. Kalau apa tak bagus. Kalau misalkan dari orang pasar begitu ya. Kalau misalkan mau ke pasar aja. Bapak-bapaknya jangan diseret ke pasar lain tujuannya. Itu pun juga begitu. Kalau belajar sesuai dengan sesuai dengan catatan yang ada. Ini terkadang bapak ajar itu ibu-ibu kasih duit bapaknya 5 juta misalnya. Banyak kapan nih? Ini mau dibelanjakan sekali balik tinggal 1 juta. Belanja lagi, besoknya apa dan sebagainya. Ekonomi harus diatur sehingga supaya nanti bersamaan tadi. Bila perlu kalau misalnya ke pasar, jadi diantar sama bapaknya. Jangan sampai dulu waktu saya itu habis kawin model macam gini, ya kemana-mana nempel terus model macam pelangko. Punya anak satu gimana, Pak? Ini nih, punya anak 2, kena sandung istrinya, kena sandung bukan ditolak ya. Nggak ke kemana? Maksudnya dia harus punya cucu lain lagi, tidur pun lain-lain dan sebagainya. Ya, ini yang paling tua siapa nih Pak? Bapak ya. Nah, berapa? Selisih 2 ini aja Pak. Selisih 4 tahun sama saya. Saya 52 Pak. Tapi saya kumis belum tumbuh. Enggak sedikit lah. Ini ngaku aja, tapi saya udah ngaku aja, tidak masalah banyak. Punya kumis, tidak punya kumis sama yang penting. Inna akramakum indallahi. Jadi kebersamaan, persatuan dan sebagainya. Sebenarnya adalah bahwa sholat bisa menumbuhkan sikap hakul muslim adalah muslim sama tidak dikatakan kita bahas di situ. Jadi sudahkah kita ketika kita masak misalkan tetangga kita masak Pak Nana masak ikan, jangan sampai tetangganya hanya kecium baunya saja, palingnya kasih kuah bayar. Kalau datangnya sewa diantar makan sama-sama. Kesadaran kita, aku masih malam itu dibina. Seolah-olah kalau kita ini kalau persatuan dan kesatuan itu kalau kita ini anggap keluarga kita sakit kita merasakan ikut berparti. Jangan sampai sebaliknya keluarga si A tetangga kita beli tempat tidur kita yang demam. Ya. Keluarga kita yang beli sepeda motor Aerox, kita baru beli sepeda motor Honda Vario demam. Ya nanti akan dibina terus. Ya alhamdulillah tetangga bisa beli Aerox, kita nanti kalau suatu perlu dan sebagainya bisa pinjam dan sebagainya. Jamaah kamu banyak saya hormati. Jadi berangkat dari oleh Islam merah adalah beberapa materi yang harus saya sampaikan. Yuk kita betul-betul kita laksanakan. Memang tidak semudah untuk membalikkan tangan, tapi asal ada niat yang tulus. Rukun niat ada berapa? Saya pernah tahu rukun niat ada 3 Pak. Yang pertama adalah lillah, untuk mengubah sikap sesuatu. Yang penting kita lihat dulu Pak, niat yang betul-betul tulus. Bagaimana kita mengubah nasib saya, bagaimana mengubah ekonomi kita, dan sebagainya. Terus saya sampaikan ada beberapa apa ini kan ke depan nanti tahun 2024. Ada event apa itu Pak? Ada acara apa itu Pak?
Pesta demokrasi. pemilu. Nah, ini sholat bisa dibawa ke sana, Pak. Artinya pemilu nanti Bapak, Ibu, semua yang ada di sini, milihlah orang-orang yang betul-betul taat sama Allah, betul-betul dekat sama Allah, sehingga dia pemimpin. Kriterianya hanya 4, Pak. 1 amanah, 2 patona, 3 sidik, yang keempat adalah publik. Jadi kalau itu diolah mana-mana saja, intinya hanya situ. Jangan sampai ketika nanti maaf ngomong, sedikit maaf, barangkali yang ada di sini nanti tidak ada calon langsung atau sebagai tim sukses apa segala macam. Silakan itu berkolaborasi, bekerja sama dengan baik sesuai dengan tuntunan. Bahasa sekarang kadang ada namanya money politik, ada backgammon. Money politik itu bahasa akidahnya sebetulnya suap, Pak. Jangan sampai kita suap, mentang-mentang ada si A si B, ketika ada ini baru silaturahmi. Kalau tidak ada nanti media tidak silaturahmi, pas tidak kira-kira, Pak. Maksud saya kurang lebih ini tadi, kalau kita mengapakan ke masjid, jangan sampai ketika istilah itu bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu, kalau ada tamu tertentu bukan. Sama juga ketika kita memilih seorang pemimpin nanti, seorang pejabat nanti, tolong istilah itu dengan perintah Allah tadi. Al-Bayyinah sana sudah memberikan sinyal. Radhiyallahu anhu wa radu an dari kalimat fasyaraba. Allah ridha, kita berbeda, semata-mata kita betul-betul orang yang kita pilih itu betul-betul amanah. Jangan hanya isi baratnya biasa sini kalau satu suara berapa, Pak? Yang biasa, Pak. Yang biasanya berarti yang biasanya itu tidak perlu diterima, Pak. Jadi kita nanti mata rantainya ketika yang kita pilih nanti meletakkan sesuatu kebijakan yang sedang melanggar Allah, kita ikut bertanggung jawab. Bukan sesimpel itu, bukan hanya 50.000, bukan 100.000. Ketika nanti pemimpin kita yang kita pilih meletakkan sebuah kebijakan, yang kebijakan itu bertentangan sama Allah, kita ikut bertanggung jawab. Ingat itu, boleh. Makanya Islam itu, makanya Rasulullah diajari bagaimana memimpin seorang pemimpin, bagaimana memilih seorang pemimpin agama, bagaimana Rasulullah memimpin ekonomi. Bukan sembarangan. Jadi saya setiap apapun yang diapakan, malam antara si A, si B, selalu istiqarah. Kalau selalu masih gampang. Saya tidak berlawan, yang penting amrah Allah atau saya akan pilih saudara. Ini terkadang di bilik itu Pak Ir, biasanya di bilik yang si A 100, B 100, yang si B innamal a'malu binniyat sudah satu. Jadi ketika nanti salah, pekerjaannya salah, hasilnya pun juga salah. Memilih yang benar, nanti hasilnya benar, pekerjaan pun juga. Ingat ya pesan saya nanti siapapun tidak perlu gontok-gontokan, tidak perlu si A si B beda pilihan lalu sama keluarga. Nah cocok sama keluarga lalu satu milih si pulang, satu milih si baru. Kenapa kan milih si pulang nanti ada macam-macam. Nah benar itu. Sholat bisa diterapkan di situ Pak. Bagaimana apa istilahnya? Jadi kita ini memang dengan sholat itu rentetannya begitu. Bukan hanya sekedar Allah berdoa sholatnya bagus, mulai dari takbir, rukuk, sujud, apa dan sebagainya, tidak terakhir dibikin salam itu, bukan itu saja. Maknanya sangat dalam. Bagaimana saya menerjemahkan dari makna yang ada di dalam bacaan-bacaan selanjutnya doa itu bisa selalu ketemu. Kalau tidak ketemu ya sholatnya, jangankan ya sholat itu bisa memberikan perisai. Maka saja ada sinyal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang satu betul-betul sholat itu dia bisa mencegah keji dan munkar. Jangan sholat itu terkesan nanti STMJ. Sholat terus maksiat jalan. STMJ namanya bukan susu telur madu jahe, tapi sholat terus rajin nampaknya.
Terkesan apa yang para suami lah biasa nih. Para suami ini kadang saja di depan istrinya, iya bu, iya, tenang aja. Sampai di luar hilang kisah, ya hilang kisah. Jadi nanti timbullah istilah bahasa Pak Sutri. Apa itu? Pak Sutri, apa bu? Pernah dengar bu? Tidak ngaco ya? Nah dengar Pak Sutri. Pak Sutri itu para suami takut istri. Ya, di rumah udah masuk ya. Sekali lepas dari rumah merdeka. Ini anak benar ya. Ini tanda Pak Sutri. Atau Ya, saya contohkan saya sendiri. Kalau misalkan saya itu tanya beliau ini di Tumbang Titi di mana? Saya gini aja, biasa saja. Kalau pas waktunya ini ya bukan. Saya anggap bahwa saya hadirkan setiap waktu, setiap ini ada komunikasi sama ibu saya sehingga ya bisa ditekan apa ini saling menasihati. Kadang kita ini jangan ego pak, mentang-mentang seorang suami ego terus, pokoknya terus, ya pokoknya terus. Suami istri itu kadang ada masukan terima, kalau masuk akal dia, kalau misalkan apa. Kadang kita suami istri itu kadang sisi lain kita kadang menjadi suatu penasehat, sisi lain kita pun juga dinasihati seorang istri. Tidak masalah, ini namanya koordinasi ataupun saling mengingat dan sebagainya. Termasuk dalam saya saling memperingatkan yang benar dengan kebenaran dan sebagainya. Jangan selalu mentang-mentang pokoknya terus. Suami mentang-mentang kerja tahu nggak ada waktu. Pokoknya istri kita juga begitu. Pernah ibu-ibu pernah nggak ya? Saya tanya, yang mana ya? Yang tengah itu. Kalau suami datang dari kerja gimana sambutannya? senyum katanya. Senyumnya muncul. Jadi terkesan jangan sampai zaman sekarang itu zaman duit, kalau nggak ada duit, nggak ada uang, muncul. Abang ada uang di saya, nggak ada uang, abang leader. Kuat ditendang. Iya, kuatnya tendang, jangan sampai tendang lain. Ini tentang saya. Suami datang mau pakai sepeda motor, pakai mobil, pakai apa disayang, assalamualaikum. Ibu kalau misalkan habis selesai kerja, habis di dapur, pakai parfum apa segala macam, disambut, dikasih minum. Bapak pernah nggak disambut lewat jalan dua? Hari ini dimulai. Jangan sampai lain kita berangkat mau ke SLN itu nggak diberi undangan, wah parfumnya sampai ke kemana-mana. Ya, sekali mau ngadap suami pakai kotak tidak sampai. Jadi ini yang tidak benar. Di kita istilah itu suami itu kalau kita istilah itu memandang istri itu yang menyenangkan, yang istilah itu senyumnya, rayuannya, godanya, jangan istilah itu goda lain. Ya, Bu. Jadi habis ini pulang nanti pakai parfum set peluk, senang istrinya. Ya. Ini enggak. Jadi suami bekerja panas apa segala macam, bila perlu ambilkan air minum, teh, air panas. Kesukaannya suami itu apa? Mungkin bapak ibu, selain ibu-ibu ini kawin sama suami udah sekian tahun, mulai besok balik kalau misalkan ada oleh kasih susu, bila perlu diminumkan, dimanjak-manjak. Iya, susu lain gitu. Udah expired nanti dalam masa nanti keracunan. Susu yang makanan maksud saya diapakan, diaposisi, ditaruh di situ bila perlu, ditemani diajak ngobrol.
Ada masalah enggak Pak di dalam kerjaan? Yang ini gimana, sawitnya gimana? Wah, sawitnya diambil orang. Nah, diambil orang mungkin data kita selama ini belum sedekah, makanya diambil orang. Kalau kita sedekah mungkin beri apa supaya suami tenang. Ide ini kan dalam selama terkadang sawit kita bagus-bagus dicuri orang karena kita bayangkan sebagian ada surat Al-Ma'un Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Di situ Allah sudah memberikan sinyal. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika ladzi yad'ul yatim. Orang yang tidak memelihara anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang tidak memberikan makanan kepada fakir miskin. Yang bawah loh. Di antara kekayaan kita, materi kita, yang ada ini hanya sebagian. Allah minta, yuk kasihkan kepada orang yang tak mampu dan sebagainya. Sehingga kita nanti ya ada keseimbangan. Yang punya memberi, yang tak punya, yang tak punya pun jangan disadatuk ngaku yang punya. Kalau ngaku yang punya timbulnya nanti adanya pencurian, adanya pemerkosaan, adanya penganiayaan, adanya penculikan. Nah, dari penculikan ini ya kita akan Pak Babin Kamtibmas kita tolong sampaikan itu bahwa ya nggak benar itu kewaspadaan penting, tapi katanya ada maklumnya bawah hati dan sebagainya itu bohong belaka. Jadi dengan adanya acara ini, pertemuan ini jadikan sebuah wadah silaturahmi, konsultasi, ada sesuatu. Kalau tidak ada yang sudah bapak tanyakan kepada petugas. Jangan main hakim sendiri. Ada yang tidak kenal di jalan dan sebagainya, ditanya dengan baik, dengan etika, dengan dakwah bilhal. Pak, dari mana? Assalamualaikum. Kalau misalkan nampaknya orang Islam. Kalau bukan Islam, Pak, dari mana? Dia dari mana? Pak, ini kemarin ada kericuan ini. Bapak ada kader. Jangan main hakim sendiri. Nanti akan disebut membuat masalah, bukan disebut menghilangkan masalah, justru akan menambah masalah. Sudah katanya berita hoax, tapi tak sudah penculikan, atau main pakok. Akhirnya yang sudah korban melapor. Bapak Ibu dan sekalian saya hormati, barangkali sudah jam 10:30, jadi mulai dari jam 9 tadi sudah cukup 1 jam setengah barangkali. Sekian informasi daripada oleh Rasulullah SAW dalam istilah beliau adalah sholat malam kita kaji, kita dalami, kita bongkar apa yang ada di dalam makna sholat itu, bukan hanya sekedar sholat-sholatan, tapi betul-betul yang bisa membawa perubahan dalam hidup kita, baik diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, sehingga dengan adanya event Islam ini sekarang membawa perubahan. Masjid ini besok lusa menjadi makmur. Allahumma amin. Allah memberikan dengan kita untuk apa namanya di dalam surat wajib itu tentang dan sebagainya. Di dalam rumah Allah yang akan mengingatkan dari Allah yang luar biasa. Sholat di dalam masjid 27 jamaah, kalau di rumah 1. Logikanya kita tetap menghindar di masjid. Kalau misalkan kita sholat laki-laki sholat di masjid, pakai rok aja sama tuh, sama BH biar nanti orang. Perempuan, ibu-ibu sholat di rumah. Ya, kalau laki-laki, kalau misalkan ini ada bapak, Pak, ada diingatkan, Pak udah sholat supaya nanti apa? Jangan sampai kau ini apa? Biasa gitu ya, bapak-bapak. Kalau di sana, kalau di sini kurang lebih. Jadi gitu. Jadi Pak Komandan duduk sana, yuk kita. Habis duduk kita dulu kita sarapan sama-sama, kita ambil dan sebagainya. Yuk kita apa? Jadi bina di dalam keluarga kita supaya tidak putus, supaya nanti ada narkoba dan apa yang ada ini itu racun. Jadi dengan sholat itu semuanya Islam itu bisa ditinggalkan. Yang maksiat dalam dengan sholat yang benar, sholat itu sebagai bisa. Tapi dengan sholat tidak bisa mencegah itu, sholat itu kurang benar. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan
kemudahan kita di dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita yang hari ini belum datang ke masjid, mudah-mudahan besok bisa akan datang ke masjid. Memberikan petunjuk keringanan kita yang masih punya utang, punya apa dan sebagainya, dipermudah untuk membayar utang. Jangan dilalaikan. Jadi dijamin langsung naga, jangan jadi ditagih, jangan marah. Lalu dengan adanya marah, alhamdulillah kesal. Hutang adalah sudah merupakan kendala ketika nanti kita menghadap Allah. Hutang yang masih akan diapakan oleh Allah. Jadi mudah-mudahan sekali lagi yang masih punya hutang besar, kecil dan sebagainya cepat melunasi, bisa melunasi diberi kemudahan Allah. Amin. Demikian yang perlu disampaikan. Saya sebagai tadi sekali lagi bukan memberikan saya penggurui, tapi hanya sebagai saya saja untuk memberikan motivasi supaya seluruh hidup bisa berubah untuk diri kita, keluarga kita, sehingga Isra Mi'raj membawa suatu hasil. Jangan sampai dulu kita, waktu kita, usaha kita, materi kita yang kita korbankan hanya sebatas habis, istilah itu habis datang, duduk balik kita berubah. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi kebenaran datangnya dari Allah SWT. Kesalahan dari karena kedokteran saya, kebenaran saya sudah benar-benar memberikan dengan sekalian. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan sehingga membawa Tuhan kita dipermudahkan oleh Allah SWT. Berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Saya kira bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.